Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Bagi dunia spiritual pasti tahu siapa Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Bila Anda belum tahu, bisa Anda searching di Google Search. Sebutlah nama salah satu cicit dari Kiai Hasan Sepuh itu dengan nama si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan beberapa hari lalu bermimpi bahwa Fulan itu bertemu dengan Habib, yang mana Habib itu teman dia semasa kecil. Di dalam kehidupan nyatanya, Habib tersebut sudah menjadi seorang pengajar pondok pesantren miliknya sendiri. Dan Fulan masih berhubungan baik dengan Habib tersebut, tapi sudah lama tidak bertemu. Nah, di mimpinya itu Fulan berada di dalam rumah Habib tersebut, tidur di sofanya, timbul keakraban dalam percakapan mereka. Percakapan mereka tidak kaku, seperti layaknya seorang sahabat. Habib tersebut meminta tolong kepada Fulan untuk mendesainkan, menggambarkan rumah. Minta desain gambar rumah dan gambar masjid. Minta tolong kepada Fulan. Fulan menenangkan si Habib tersebut agar percaya bahwa Fulan itu akan mengerjakannya. Dan Fulan itu tersenyum mengucapkan hal itu kepada Habib tersebut. Dan Habib pun mendengar ucapan Fulan juga tersenyum. Kemudian Fulan itu ingin melihat bangunan yang sudah jadi milik Habib tersebut. Kemudian Fulan menunjukkan bahwa sepertinya di sini ya, di gang ini. Nah, dilihatnya lah oleh si Fulan bangunan yang sudah jadi milik Habib tersebut. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6 dan pada surat Yusuf ayat 21, ayat 101 itu yang intinya hampir maknanya sama. Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kekuasaan, diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, sebagian ilmu memaknai mimpi. Di dalam surat Yusuf juga banyak contoh kisah mimpi tentang takdir yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam dan orang lain. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya Kurban. Di dalam surat Al-Anfal ayat 43 dan Al-Fat ayat 27, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Dan di hadis Al-Bukhari juga banyak mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam kitab Al-Bukhari tersebut. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau misalkan seorang itu muslim yang soleh dan levelnya mukmin, itu mendapat peluang rahmat dari Allah mendapatkan mimpi nubuah kenabian. Artinya mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah dan tidak mungkin dusta. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Tentang makna mimpi atau takwil mimpi yang tadi saya kisahkan adalah ketika Fulan itu bertemu
ruh seorang Habib yang berilmu, ya, karena itu mimpi itu berarti alam ruh, bukan alam jasad. Jadi ruh itu bisa diketemukan dengan ruh yang lain di alam mimpi. Begitu juga orang meninggal, ruhnya itu bisa dipertemukan di alam mimpi, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, kalau misalkan seorang itu bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka itu benar-benar Nabi Muhammad SAW, karena setan tidak bisa menyerupai beliau. Jadi pertemuan ruhnya Fulan dan ruhnya Habib itu petunjuk dari Allah bahwa keadaan ruh si Fulan di saat bermimpi itu dalam keadaan baik menurut sudut pandang Allah. Kenapa? Karena Habib itu adalah seorang pengajar ilmu. Beliau pemilik pondok pesantren dalam kehidupan nyatanya, beliau pengajar, pemilik pondok pesantren, dan beliau salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di dalam mimpi itu terjadi keakraban. Fulan tidur di sofa di dalam rumahnya. Nah, itu berkaitan dengan hadis Sahih Muslim nomor 4774. Nah, disebutkan bahwa roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Yang maknanya bahwa roh-roh itu diciptakan oleh Allah seperti prajurit yang suka berkelompok dengan yang sama karakternya. Jika ruh baik bertemu ruh baik akan menjadi akrab. Tapi jika ruh baik bertemu dengan ruh buruk, saling bermusuhan, saling berselisih. Di dalam mimpi itu terjadi keakraban. Fulan dan Habib itu saling bicara dengan keakraban layaknya sahabat. Dan Habib itu minta tolong kepada Fulan untuk Fulan itu mengerjakan desain rumah dan desain masjid. Diminta untuk mendesain rumah dan masjid itu mengandung makna tersirat. Membuat desain rumah adalah simbol perwakilan dari anjuran untuk mengajarkan ilmu syariat yang sasarannya adalah umat Islam di level muslim, yaitu orang-orang yang belum paham ilmu syariat tentang peraturan halal dan haram, karena keawaman itu akhirnya perbuatan mereka adalah seperti yang Allah sampaikan kepada salah satu walinya di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Mereka disebut oleh Allah sebagai ahli bumi, yang pekerjaannya ahli bumi itu adalah keserakahan dan kerakusan, kelengahan, dan menghambakan diri pada hawa nafsu dan kepada semua yang nampak di permukaan bumi ini, yang saling kejar mengejar memperebutkan aneka perhiasan. Sedangkan simbol membuat desain masjid adalah simbol perwakilan dari anjuran untuk mengajarkan ilmu tarekat, yaitu ilmu tentang tata cara pengamalan ilmu syariat, yang sasarannya adalah umat Islam di level mukmin, yaitu orang-orang yang sudah memahami ilmu syariat dengan pemahaman yang benar dan sudah mulai mempraktekkannya dalam menjalani kehidupan. Dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah menyebut mereka sebagai ahli langit, yaitu orang yang berzikir dan takzim, membesarkan nama Tuhan, dan itulah penghambaan ahli langit terhadap Tuhan. Sedangkan ketika Fulan itu ingin melihat bangunan milik Habib yang sudah jadi, itu maknanya bahwa Allah memberi petunjuk bahwa Habib itu pun telah mengajarkan ilmunya kepada masyarakat dan sudah dilaksanakan. Sedangkan Fulan mendapat anjuran dari Allah melalui mimpi itu untuk memulai mengajarkan ilmu syariat dan mengajarkan ilmu tarekat kepada dua tingkatan tadi, yaitu kepada level muslim dan level mukmin. Karena sebelumnya Fulan itu sering mengajarkan ilmu hakikat pada malam sebelum dia bermimpi itu, karena berkaitan dengan mimpi sebelumnya bahwa beliau itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kitab Risalah Al-Ghothiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada orang lain, yang mana hal itu di mimpi sebelumnya yang Fulan dapatkan. Jadi kalau misalkan mimpi seperti itu adalah sah bagi si Fulan untuk memulai mengajarkan ilmu syariat dan ilmu tarekat kepada dua level yang tadi saya sebutkan. Semoga kisah mimpi ini menjadi bermanfaat, bahwa mimpi itu bukan hanya kembang tidur, tetapi ada mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.